Salam sehat, salam sejahtera sedulur, salam satu hobi, dan salam merawat kehidupan. Jadi kalau di episode pertama itu adalah mengenai knowledge, pengetahuan, dan saya setuju untuk menjalani profesi apapun, pengetahuan tentang dunia kerja yang akan kita lakukan itu akan sangat menentukan prestasi kinerja dan juga motivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi pengetahuan itu akan mampu mengangkat baik potensi diri sendiri maupun karir kerja. Nah, ini karirnya adalah budidaya ayam kampung. Jadi pengetahuan dan seluk-beluk di dunia budidaya ayam kampung itu akan menentukan kemajuan dan konsistensi kita untuk bergerak perlahan. Nah, keahlian kedua sedulur itu adalah transferable skills. Jadi keahlian-keahlian yang bersifat mampu berubah, mampu berinovasi, bertransfer. Transfer berarti berpindah, baik dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Nah, keahlian transferable itu kalau di dalam video saya itu selalu mengatakan sedulur, berinovasi dan berkreasi itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti di dunia industri atau perusahaan, penelitian dan pengembangan itu adalah bagian dari menempatkan penempatan posisi perusahaan itu di antara pemimpin pasar, market leader, penantang pasar, maupun challenging atau pengikut pasar. Kalau dia follower produknya. Nah, saya sebagai follower, pemula dalam budidaya ayam, terus bertransformasi, terus melakukan transfer atas pengetahuan yang kemarin, terus melakukan transfer atas skill yang kemarin. Karena terus terang, kalau di awal kita hanya punya 5 indukan babon sama 1 pacek dengan 1 kelompok mini kandang, nah kita bertransfer mengikuti 1, tentu karena ada tantangan. Kedua, karena ada masalah. Ketiga, karena kita menaikkan target. Yang keempat, karena kita kepepet atau mungkin terpaksa, memaksa kita untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu tidak selalu harus mulai dari nol, karena kita udah mulai dari awal. Berarti perubahan itu adalah perbaikan dan penyempurnaan, dan pada akhirnya bergeser, bergerak, lalu kemajuan ada, indikator ada, dan lain-lain. Dari 1 kandang kita belajar bertukang. Lewat saran dan masukan para rekan-rekan, saya berterima kasih ya atas seluruh informasi, dukungan, tutorial, dan edukasi dari para rekan-rekan yang satu channel khususnya di dunia ayam, baik ayam aduan, ayam jago, ayam kampung maupun yang lain. Saya belajar mengelihat ATM, amati, tiru, lalu modifikasi, ya kan? Saya mampu berubah, bergeser seiring waktu. Bisa tadi karena kepepet, karena masalah, karena tantangan, karena juga punya target dan lain-lain. Dan target itu yang memicu kita untuk meraih niat untuk belajar. Jadi transferable skill itu adalah keahlian untuk berubah. Kalau kita punya buku 1 tidak bagus. Karena apa? Seperti dalam video saya, dunia budidaya ayam saja itu kategori ayamnya banyak. Bisa dilihat di episode pertama. Kemudian gennya juga beragam. Kemudian ketika kita mengasih makan
pakannya juga bervariasi antara yang itu breeding 1, breeding 2. Kalau saya kategorikan breeding 1, breeding 2, breeding 3. Bertransformasi ya dari satu kandang kecil menjadi kandang-kandang, dan hari ini saya bertransformasi. Ini kandang sengaja dibuat menjadi tertutup. Kenapa? Karena ada sebuah kebutuhan untuk membuat ayam ini pada akhirnya lebih mudah, memudahkan kita kerja, ya, memudahkan kita untuk berkreasi. Oleh karena itu kita mencari pola-pola, metode-metode, cara-cara yang membuat kita itu lebih ekonomis, lebih efisien, lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Jadi keahlian transferable itu adalah keahlian satu, mereposisi pola pikir dari mulai mungkin pengikut menjadi penantang, dari mulai mungkin pemula menjadi nanti ahli, lalu kemudian berorientasi hasil. Karena kalau kita tidak berorientasi hasil dan target, kita gaya kerjanya dan pola pikirnya juga biasa-biasa. Tapi begitu kita menaikkan target, energi dan spirit untuk sukses dan semangat untuk berjuang, termasuk untuk melakukan dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan untuk melakukan inovasi-inovasi. Para sedulur bisa melihat saya dominan itu memanfaatkan limbah pasar untuk pakan alternatif. Dan ketika dalam masa pembesaran saya memakai memang itu pur, konsentrat. Tapi dalam periode pembesaran seperti ini, tadi saya baru pindah dari kandang depan breeding. Ini ada 3 kelompok. Saya pindah, ini masa pembesaran. Saya berinovasi melakukan komposisi pakan. Pakan pabrikan sekian persen, 50. Pakan dedak 30. Pakan alternatif ada sayur mayur, ada kemudian itu ampas kelapa itu 20%. Jadi tidak mengurangi kualitas protein maupun karbohidrat. Saya sengaja umbar, kemudian saya lihat perilakunya, sering makan rumput di batas dari sana. Berarti saya akan berusaha, karena ini tanahnya tanah keras, saya akan berusaha memberikan dedaunan. Kalau perlu nantinya akhirnya mereka diumbar ke depan. Nah, tetapi dalam rangka supaya mempermudah kerja, dan saya tidak sulit untuk mengurusi mereka ketika sore hari mau masuk kandang, ini memang saya akan tutup, ya. Nah, ini akan saya tutup. Jadi mereka digiring dari sana untuk masuk ke sini, khusus yang pembesaran. Lalu kemudian mengambil posisi di mana-mana. Boleh masuk kandangnya sendiri, boleh naik ke atas. Ini makanya itu dirubah, ya. Dan ketika dirubah berarti berubah pola pikir kita, berarti berubah cara kita untuk menyesuaikan target berikutnya. Jadi transferable skill itu sebenarnya adalah menjadi pembelajar, belajar. Karena apa? Belajar juga itu nggak pernah lulus seperti saya bilang di periode sebelumnya. Dan karena ini adalah bagian dari sebuah perilaku, ya saya harus konsisten menjadi praktisi. Ya, tapi sekaligus saya sudah bisa menjelaskan bagaimana itu budidaya ayam. Jadi transferable skills itu adalah sebenarnya mengubah pola pikir dari satu periode waktu kemarin ke periode waktu sekarang, karena ada target, karena ada tuntutan, karena ada kebutuhan, karena ada tantangan, karena ada masalah. So we have to solve the problem. Kita harus menyelesaikan masalah itu, and then how to get the solution, bagaimana memperoleh solusinya. Karena apa? Budidaya ayam ini berarti terkait dengan biaya, cost. Kalau kita bandingkan cost biaya dengan benefitnya, seberapa rasionya, surplusnya. Berarti artinya apa? Kalau itu kegiatan skala rumahan, ya boleh. Tapi ini rencananya adalah rencana usaha budidaya dalam skala yang agak lebih tinggi. Makanya kita punya target memiliki 6 kelompok indukan. Ya, darah-darah muda kita targetkan menjadi calon kelompok indukan. Babon-babon kita jadikan. Nah, target itu yang membuat kita akhirnya mau belajar. Dan ketika kita mau, berarti kita harus mau berubah, bertindak untuk mampu bergeser dari satu kuadran ke kuadran lain. Dari kuadran tidak tahu menjadi tahu. Dari kuadran tidak terampil menjadi terampil.
dari kuadran masih minus berarti menjadi surplus. Kira-kira demikian sedulur. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses buat sedulur semua dimanapun berada. Bagi yang baru masuk channel ini, monggo like, subscribe, dan komen. Ini hanya berbagi sharing sedulur. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dan salah dalam perbuatan saya atau tutur kata saya maupun dalam isi narasi saya. Sukses buat para sedulur semua.